adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa. Adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah memulai sekolah minggu yang pertama kali di tahun 2021. Nah, sekarang adik-adik harus tambah semangat memuji Tuhannya, harus tambah semangat mendengarkan firman Tuhannya. Siap ya adik-adik? Saat ini kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini. Kita mau minta supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memimpin setiap hati kita, dan juga Tuhan menyertai kita. Ayo adik-adik semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau beri bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau memulai sekolah minggu, kiranya Engkau hadir di hati kami, dan kiranya juga Engkau memakai kami lebih lagi Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah adik-adik, kalau minggu kemarin adalah sekolah minggu pertama di tahun 2021, hari ini adik-adik harus lebih semangat memuji Tuhannya, lebih semangat mendengarkan firman Tuhan. Siap adik-adik? Kita mau ke pujian luar biasa. Dari yang tak ada, Kau menjadikan yang ada, oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Engkau mengalahkan segala pengetahuan,
kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh duduk kembali, tapi dengan suasana tetap sungguh-sungguh ya adik-adik. Kita mau angkat pujian, betapa ku cinta firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk adik-adik semuanya. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Betapa ku cinta firman-Mu Tuhan, ku merenungkannya sepanjang hari. Betapa manisnya janji-Mu itu, lebih daripada madu bagi mulutku. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku, serta terang bagi jalanku. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku, serta terang bagi jalanku. Sungguh-sungguh lagi katakan, Tuhan kami cinta firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Betapa ku cinta firman-Mu Tuhan, ku merenungkannya sepanjang hari. Betapa manisnya janji-Mu itu, lebih daripada madu bagi mulutku. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku, serta terang bagi jalanku. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku, serta terang bagi jalanku. Serta terang bagi jalanku. Serta terang bagi jalanku. Semuanya lipat tangannya, kita mau berdoa. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau pakai kami adik-adik ini agar lebih lagi sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Dan kiranya juga melalui firman-Mu ini Tuhan, kami menjadi anak yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Halo, shalom anak-anak. Nah, anak-anak hari ini tadi sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Hari ini kita mau kembali belajar tentang firman Tuhan. Siapa yang masih ingat firman minggu lalu? Tentang apa ya? Siapa yang mengikuti ibadah online minggu lalu? Nah, firmannya tentang Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, anak-anak, Tuhan ingin bangsa Israel ini mempunyai penuntun hidup supaya mereka bisa hidup dengan benar, melakukan hal yang benar. Kenapa? Karena bangsa Israel ini lama tinggal di Mesir. Pastinya mereka setiap hari melihat cara hidup orang Mesir, melihat kebiasaan-kebiasaan orang Mesir. Nah, Tuhan tidak mau bangsa Israel seperti orang Mesir. Tapi Tuhan mau bangsa Israel bisa menjadi saksinya Tuhan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar.
Juga ketika mereka melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, pasti mereka akan bertemu dengan bangsa-bangsa lain. Makanya Tuhan tidak mau ketika mereka bertemu dengan bangsa lain, bangsa Israel terpengaruh dengan bangsa lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan penuntun hidup bagi bangsa Israel. Seperti di dalam Roma 12 ayat 2, Tuhan ingin kita bisa, bangsa Israel bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita tidak sama dengan dunia, tidak meniru kebiasaan-kebiasaan di dunia ini. Nah, anak-anak, makanya Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Tuhan. Jadi Musa naik ke Gunung Sinai untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan 10 perintah itu. Tetapi anak-anak, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, apa yang dilakukan bangsa Israel? Wah, mereka kacau. Mereka meminta Harun untuk bisa membuat Allah lain atau patung, anak-anak. Boleh tidak sih? Oh, tidak boleh, karena itu berhala. Mereka membuat patung lembu emas. Wah, untuk disembah, anak-anak. Dan ketika Musa selesai berdoa kepada Tuhan, dia turun dan melihat apa yang dilakukan bangsa Israel. Musa marah, anak-anak. Dan Musa kembali berdoa kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan untuk apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Wah, Tuhan itu Allah yang penyayang loh, Allah yang pengampun. Dia mengampuni bangsa Israel. Tapi asal bangsa Israel tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi menyembah berhala, dan mereka mau melakukan firman Tuhan. Nah, 10 perintah Tuhan itu ditulis di dalam 2 loh batu. 1 loh batu itu dituliskan hukum yang pertama sampai dengan yang keempat tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu loh batu yang satunya dituliskan hukum yang kelima sampai ke-10 tentang hubungan manusia dengan manusia. Nah, anak-anak, ketika Musa dipilih oleh Tuhan, Musa ini merasa tidak mampu. Tuhan, aku merasa nggak mampu. Tetapi karena Musa ini adalah orang yang takut akan Tuhan, dia juga taat kepada Tuhan. Musa ini taat melakukan perintah Tuhan. Sehingga melalui Musa, anak-anak, bangsa Israel bisa mengenal 10 perintah Tuhan. Dengan 10 perintah Tuhan ini, bangsa Israel mulai melakukan cara hidup yang benar. Bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan dengan benar, bagaimana mereka berdoa dengan benar. Nah, setelah menerima 10 perintah Tuhan, nah itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan mau Musa dan bangsa Israel menjadi alat untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pastinya banyak rintangan, anak-anak. Tetapi Tuhan selalu menolong. Tuhan memakai Musa untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sejarah Alkitab, bahwa anak-anak yang dituliskan di Alkitab semuanya itu benar-benar terjadi. Kita mau belajar fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran sejarah Alkitab. Nah, fakta yang pertama adalah ternyata bangsa Israel itu sudah tinggal di Mesir selama 430 tahun. Wah, lama sekali ya anak-anak ya. Lalu Israel ini sudah diperbudak oleh bangsa Mesir selama 215 tahun. Oh, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena bangsa Mesir ini melihat bahwa jumlah
orang Israel ini semakin banyak. Jadi mereka memperbudak bangsa Israel. Dan itu terjadi 67 tahun setelah kematian Yusuf. Dan juga anak-anak, ternyata Tuhan sudah pernah berkata kepada Abraham bahwa bangsa Israel akan ditindas selama 400 tahun. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu tertulis di dalam Kejadian 15 ayat 13. Coba anak-anak baca ya di rumah ya. Nah, dan itu semuanya benar-benar terjadi anak-anak. Lalu fakta yang kedua adalah, anak-anak ingat tidak? Bangsa Israel ketika Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel membuat sebuah patung. Patung apa yang dibuat? Iya, patung lembu emas. Dan bangsa Israel ini membuat patung lembu emas berdasarkan patung dewa Abis yang disembah oleh bangsa Mesir. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, karena orang Israel selama tinggal di Mesir, mereka melihat setiap hari bagaimana orang Mesir menyembah patung dewa Abis. Makanya mereka membuat patung lembu emas yang mirip dengan patung dewa Abis. Nah, lalu fakta yang ketiga, Musa itu berhasil selamat dari 2 kejadian mengerikan. Wah, kejadian apa ya? Yang pertama, siapa yang tahu nih kisahnya? Waktu Musa bayi, itu ada pembantaian bayi laki-laki di Mesir. Karena ibu dan kakaknya tidak ingin Musa ini dibantai, pengen Musa selamat, Musa dibawa ke Sungai Nil. Lalu di Sungai Nil, Musa ditemukan oleh putri Firaun sehingga Musa selamat. Dan kejadian yang kedua adalah ketika Musa dicari-cari, dikejar-kejar karena Musa membunuh seorang bangsa Mesir. Tetapi Musa berhasil selamat. Walaupun Musa berhasil melarikan diri dari Mesir, tetapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Tuhan membawa kembali Musa ke Mesir untuk dipakai menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, hal ini sama dengan super kebenaran hari ini. Nah, super kebenaran hari ini adalah Tuhan bisa memakai aku untuk menyatakan kuasanya. Ya, diulangi yuk anak-anak, ucapkan bersama-sama. Tuhan bisa memakai aku untuk menyatakan kuasanya. Maksudnya apa ya? Nah, anak-anak, seperti juga Musa, seperti juga bangsa Israel yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Tuhan mau juga memakai anak-anak semuanya untuk menyatakan kuasa Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Karena aku masih kecil, aku nggak bisa. Pasti bisa. Siapa yang di rumah bisa bermain musik? Main gitar misalnya, atau bermain piano, atau main musik apa yang anak-anak bisa? Nah, itu adalah kelebihan yang Tuhan berikan untuk anak-anak. Untuk anak-anak bisa dipakai Tuhan. Anak-anak bisa pakai permainan musik anak-anak untuk memuji Tuhan, untuk menyanyi menyembah Tuhan. Sehingga orang lain yang mendengar boleh diberkati melalui pujian yang dinaikkan anak-anak. Anak-anak mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dengan bermain musik sambil bernyanyi. Atau juga anak-anak misalnya pandai menggambar, pandai melukis. Anak-anak bisa pakai lukisannya anak-anak untuk melukis. Aku mau melukis karena aku sudah ditolong oleh Tuhan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Lalu karena sekarang ini modelnya serba online, anak-anak bisa upload
itu lukisannya, gambarnya difoto, di-share ke media sosial supaya orang yang melihat juga boleh diberkati melalui gambarnya anak-anak. Nah, itu semua adalah kelebihan dan talenta yang Tuhan beri untuk anak-anak bisa dipakai untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tidak hanya itu loh anak-anak, tetapi ketika anak-anak di rumah, anak-anak bisa menjadi saksinya Tuhan. Anak-anak menjadi anak yang patuh, anak yang taat, juga patuh melakukan peraturan-peraturan di rumah. Sehingga ketika orang lain melihat sikap hidup anak-anak, anak-anak boleh menjadi berkat. Orang lain boleh, oh ternyata kalau kita anak Tuhan Yesus harus melakukan kebenaran. Sehingga melalui sikap hidup anak-anak, orang lain ingin sekali mengenal Tuhan Yesus. Nah, yang penting anak-anak percaya bahwa anak-anak bisa, anak-anak dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Seperti super ayat hari ini. Yuk kita mau dengarkan super ayat hari ini. Halo teman-teman, nama saya Lilip. Lilip akan membacakan super ayat hari ini dari Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Nah, itu tadi anak-anak super ayat hari ini, bahwa kita semuanya pasti bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Apa itu pekerjaan besar? Yaitu kita anak-anak semuanya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dengan cara kita memiliki sikap hidup yang benar, kita melakukan yang benar, melakukan firman Tuhan, sehingga ketika orang lain melihat kita semuanya, mereka boleh melihat, wah ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, dan mereka boleh diselamatkan melalui sikap hidup kita semuanya. Oke, mari kita semuanya semangat, mau percaya kepada Tuhan, kita mau menjadi alatnya Tuhan. Anak-anak di rumah semuanya pasti bisa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, aku dapat hadiah nih dari kakak-kakak sekolah minggu. Kalian mau juga nggak? Caranya kalian rajin sekolah minggu online, subscribe channel ini, lalu jawab kuis-kuisnya dengan cepat ya. Yuk teman-teman, kita buka. Wah, aku dapat buku. Terus ada celengan sama penggaris nih. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Tuhan dapat kado dari sekolah minggu. Anak Evan menang kuis. Makasih ya teman-teman. Teman-teman, saya mendapatkan hadiah dari kuis sekolah minggu Gereja Kristus Penebus loh. Salam, senang sekali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih guru sekolah minggu. Buat kalian yang ingin mendapatkan hadiah seperti Salom, kalian harus rajin sekolah minggu online ya. Jangan lupa ikuti kuisnya dan jawab di kolom komentar. Guru sekolah minggu akan mencatat jawaban yang benar dan cepat. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan kesaksian dari temanmu mendapatkan hadiah karena aktif, cepat saat menjawab kuis dalam sekolah minggu online. Ayo adik-adik,
siapa juga yang mau mendapat hadiah? Nah, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan Kak Irma. Sekarang kita mau mendengarkan kuis ya. Jangan lupa adik-adik dengarkan baik-baik, ingat-ingat tadi ceritanya apa ya. Dan yang sudah tahu jawabannya langsung ketik di live chat channel YouTube ini ya saat tayangan berlangsung. Sudah siap adik-adik mendengarkan kuis hari ini? Siap! Oke, Kak Inggar akan bacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, di gunung manakah Musa berdoa dan mendapatkan 10 perintah Allah dari Tuhan? Ayo, di gunung mana adik-adik? Adik-adik ingat cerita tadi? Coba Kak Inggar hitung sampai 5 ya. Yang sudah tahu jawabannya boleh langsung ketik. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah tahu dan sudah ketik jawabannya? Di gunung mana adik-adik? Ya, di Gunung Sinai. Betul adik-adik. Hebat semuanya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah, berapa lama bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir? Kak Inggar ulangi ya pertanyaannya. Berapa lama bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir? Nah, ini Kak Inggar mau kasih pilihan deh adik-adik. Coba yang A 215 tahun, B 315 tahun, atau C 415 tahun. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ayo langsung ketik jawabannya di live chat kita. Ayo cepat adik-adik. Sudah? Nah, berapa lama ayo adik-adik bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir? Betul adik-adik, 215 tahun. Hebat semuanya adik-adik. Hari ini kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pinter sekali. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Jangan lupa adik-adik setelah mendengarkan sekolah minggu online kita sore hari ini, kalian juga minta tolong mama atau papa kalau tidak bisa sendiri ya. Tuliskan absen ya. Tuliskan nama, kelas, dan asal kota. Juga adik-adik boleh tulis juga pelajaran apa yang adik-adik tangkap dari sekolah minggu online kita hari ini. Oke adik-adik semuanya, sekarang saatnya kita untuk berdoa kepada Tuhan, memohon berkat kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita di dalam sekolah minggu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini Tuhan sudah memberkati kami semua. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk kami menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Di tengah-tengah teman kami, di tengah-tengah keluarga kami, di gereja, dan dimanapun kami berada. Berkatilah kami semua, berkati juga keluarga kami, berkati juga negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya kalian share dan subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan.
jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati.